Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung. Dan di sini, insya Allah saya akan mempresentasikan apa sih yang dimaksud dengan hard word, brain word, dan soft word. Pengertian dari hard word, soft word, dan brain word. Dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, setidaknya ada 3 komponen penting yang harus ada dan berfungsi dengan baik, hingga teknologi informasi dan komunikasi dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, yaitu adanya hardware, software, dan brainware. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang hardware atau perangkat keras. Adalah suatu komponen yang ada pada perangkat komputer yang bisa dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh secara fisik oleh tangan. Berdasarkan fungsinya, hardware bisa dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama yaitu perangkat masukan atau input device. Adalah perangkat-perangkat yang memiliki fungsi untuk memberikan masukan data ke dalam komputer, baik berupa teks, foto, audio maupun video. Contoh perangkat input ialah keyboard, mikrofon, kamera, mouse, joystick, dan scanner. Yang kedua yaitu perangkat penyimpanan data atau storage device. Adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan file data, program maupun file data lainnya dari perangkat komputer. Contohnya ialah disket, kartu memori, flash disk, dan hard disk. Selanjutnya yaitu perangkat pengolahan data atau processing device. Adalah perangkat yang digunakan oleh komputer untuk mengolah data. Ini biasanya berupa Microsoft Processor atau CPU Central Processing Unit. Selanjutnya yang keempat yaitu perangkat keluaran atau output device. Adalah perangkat-perangkat yang memiliki fungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data yang dihasilkan oleh mikroprosesor untuk ditampilkan kepada pengguna komputer. Contohnya seperti perangkat keluaran adalah layar monitor, LCD proyektor, speaker, dan printer. Selanjutnya yaitu perangkat jaringan atau network device. Adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan, baik jaringan internal maupun jaringan internet. Contohnya seperti modem, kabel jaringan, hub, router, konektor, dan lain sebagainya. Selanjutnya software atau perangkat lunak, yaitu komponen yang ada pada perangkat komputer yang tidak bisa disentuh secara fisik. Perangkat lunak dalam penggunaannya dapat diklasifikasikan setidaknya menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu perangkat lunak sistem, dan yang kedua ialah perangkat lunak aplikasi. Selanjutnya perangkat lunak sistem, yaitu suatu istilah generik yang merujuk pada jenis perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Ia merupakan sebagian esensial dari sistem komputer. Sedangkan perangkat lunak aplikasi adalah merupakan program yang membantu penggunaan melakukan tugas spesifik dan produktif seperti pengolahan kata atau manipulasi gambar. Selanjutnya yaitu brainware. Apa itu brainware? Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware atau perangkat keras, ataupun software yaitu perangkat lunak. Pengguna komputer biasa disebut dengan user. Mereka dibagi menjadi beberapa macam,
Yang pertama yaitu 1. Programmer adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam bahasa programmer, sering berperan sebagai membuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Yang kedua yaitu administrator, yaitu orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Yang ketiga, operator, yaitu orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer, misalnya seperti merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses dan lain sebagainya. Jadi, dalam sistem komputer, brainware menjadi hal yang sangat penting dan tidak dipisahkan dari hardware dan software. Mengapa demikian? Karena hardware dalam komputer tidak bisa dijalankan tanpa adanya software. Sedangkan tanpa adanya brainware, maka software dan hardware tidak bisa dijalankan sama sekali. Mungkin cukup sekian presentasi saya mengenai tentang hardware, software, dan brainware. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.